prinsip actingnya apa? Steril. Ya, steril, sehingga kita perlu handphone steril. Kemudian ini ada ya, ini pernak, kemudian ada NaCl untuk membersihkan luka awal, ya, membersihkan luka awal. Kalau lukanya kotor, kita bisa pakai H2O2, ya. Kemudian ada betadine buat disinfektan. Kemudian ada ini buat anestesi nanti lidocaine 2% pakai 1 cc. Ya, untuk pemasukan lidocaine kita perlu spet. Ya, spetnya 3 cc. Ya, spet ya 3 cc. Boleh kita masukkan dulu lidocaine ya. Kemudian yang sterilnya kita perlu apa? Buk bolong ya. Kemudian ini pinsetnya pinset chirurgis ya. Kenapa chirurgis? Karena ini fungsi pinset nanti untuk mengangkat jaringan, membantu ya, membantu pada saat memasukkan needle. Kemudian ada gunting benang, gunting jaringan, boleh dipakai. Ada needle holder. Nah, ini yang dinamakan needle holder. Kalau yang ininya pendek itu needle holder. Kalau misal Bu di ruangan nggak ada needle holder nih, pakai klem. Ya, klem sama seperti ini juga nih, ini apit ya. Tapi ininya lebih panjang, ya. Ini needle holder. Ya. Kemudian yang utama adalah ini needle-nya. Nih, needle. Nah, needle ini sebenarnya ada dua bentukannya. Bentukannya ada yang segitiga, ada yang bulat. Kalau yang bulat tuh kayak yang jarum itu, jarum yang buat gaya biasa tuh kan bulat ya. Yang segitiga tuh yang seperti ini. Coba pegang. Ujungnya yang kelihatan sebenarnya ini juga segitiga yang Idein. kelihatan nggak? Itu yang apa? Oke, dari sini Segitiga. Nah, ini bentuk ininya juga itu tergantung kita mau jahitnya jahit apa. Kemudian ada benang. Ini yang namanya benang silk ya. Benang ini juga ada macam-macam, ada silk, ada kardigan gitu ya. Ada kromik gitu ya. Buat apa? Bisa dibaca di situ. Ya, itu bisa dibaca di. Kemudian intinya benang ini ada dua, ada absorbable ya, bisa terabsorpsi dan bisa non absorbable ya. Kalau non absorbable itu yang mana? Yang biasa dijahit di luar, yang harus kita potongin gitu kan, yang harus kita ambil, itu yang non absorbable ya. Nah, kapan kita menggunakan yang absorb, kapan menggunakan yang non? Tergantung kita menjahitnya apa. Kalau menjahitnya organ dalam, berarti pakainya yang absorbable ya. Nah, contoh menjahit ini, luka ini ya. Lukanya ini sampai ke tulang, misal tuh, sampai kelihatan tulang. Ini nggak bisa cuma satu jahitan di atas, tapi harus dua. Otot dulu yang kita jahit, kemudian kutan, kemudian bagian kulitnya ya. Berarti kalau misal metodenya seperti itu, yang otot kita pakai yang absorbable ya, yang bisa terabsorpsi. Kebayang kalau itu tidak bisa diabsorpsi, harus diincisi lagi ya. Iya ya. Ya, nah itu penggunaannya. Ini steril ya. Kemudian kita siapkan kasa. Kasanya nanti
lihat lukanya ya. Kalau misal lukanya bersih, nggak terlalu besar, kita bisa kayak perawatan luka ya, pakai kasa 1 NaCl buat ngebersihin awal ya. Kemudian buat ngeringinnya ya, kemudian sudah dikeringkan nanti akan kita desinfektan sebelum melakukan hektik ya. Kemudian minta 1 kasa buat nanti kita melakukan anestesinya kan. Kalau disuntik itu ketika keluarin darah ya, buat ngedepnya. Sesudah hektik selesai, berarti kita akan ngebersihin kan, dibersihin pakai NaCl-nya, udah gitu dikeringin, terakhir tutup. Nanti kita perlu 2 lagi ya. Tapi yang di pantai ada ini mau dibeli ceritanya ya, 2 ya. Aku dulu mau kebun. Ini ceritanya. Kemudian NaCl tadi ya, kita siapkan. Kemudian ini boleh disiapkan sekarang, boleh nanti juga boleh ya. Kalau persiapan alat masuknya ke fase apa nih? Berinteraksi. Ya. Kalau misal peralatan sudah siap, ya, kemudian ini alat-alat yang digunakan. Nah, kemudian kita akan melakukan hektik. Ya. Pertama kita pra-interaksi. Apa yang dilakukan pra-interaksi apa saja? Validasi pasien. Ya. Nah, apa yang divalidasi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rekam medis, nama pasien, usia, kemudian diagnosa. Ya, diagnosanya seperti apa, kemudian instruksinya apa sih ya, jahit. Kemudian sesudah itu ada alergi obat karena kita nanti akan kasihkan anestesi, bisi ada alergi ya. Sesudah itu oh ya Pak Rahmat di kamar 7, Pak Rahmat di bed 7, karena biasanya di UGD ya, kalau di ruang rawat biasa itu jarang dilakukan. Kemudian kita siapkan alat tadi ya, dengan melihat identifikasi luka lewat rekam medis yang sudah diidentifikasi sebelumnya sama teman kita gitu ya, kita bisa menyiapkan alatnya. Oh, pakainya misalnya needle-nya yang sedang gitu ya, karena lukanya nggak begitu banyak gitu. Ya, pakainya needle-nya yang besar ya, pakainya needle-nya yang besar karena otot dan lemak gitu kan, bisa ya. Nah, sesudah itu kemudian alat sudah siap, kemudian kita cuci tangan ya. Boleh cuci tangannya tadi pada saat nyiapin alat, cuci tangan, kemudian pakai handphone, nyiapkan alat ya. Cuci tangan ya, kemudian pakai handphone, persiapan alat, kemudian kita bawa ke pasien ya, ke fase orientasi. Pagi Bapak, perkenalkan saya Evi, perawat IGD yang siang hari ini. Sebelumnya boleh disebutkan nama ya, identifikasi pasien, nama dan tanggal lahir. Oh iya betul, dengan Pak Rahmat ya Pak ya. Ya, jadi begini Pak Rahmat,
ini ada instruksi dokter untuk menjahit luka Bapak, ya, karena ternyata sesudah kita observasi darahnya nggak berhenti-berhenti, jadi ini harus di hecting, ya. Nah, nanti sebelum di hecting kita akan melakukan anestesi dulu Pak, biar nanti pada saat dijahitnya Bapak tidak terasa sakit atau bisa mengurangi rasa sakit Bapak, ya. Nah, dari situ ada yang mau ditanyakan tidak Pak? Tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada boleh saya lakukan tindakan hacking sekarang? Boleh, ya. Jangan lupa VOI surat izin tindakan SIP-nya, surat izin tindakannya ditandatangani oleh Bapak dan keluarga juga boleh, ya. Biasanya sih itu dilakukannya sebelumnya gitu ya, sehingga kita ketika datang ke sana udah jelas pasiennya sudah ACC sebenarnya, ya. Nah, nanti Bapak kalau selama pekerjaan masih ada nyeri, ajarkan Bapak teknik relaksasi. Gak hanya nafas dalam aja, ya, banyak hal yang bisa merelaksasi Bapak gitu. Misal Bapaknya suka nonton, boleh gitu ya, asal tangan yang akan di hackingnya nggak boleh gerak-gerak ya Pak ya gitu, ya. Atau Bapaknya ternyata suka tilawah gitu kan, Bapak boleh tilawah, ya. Bapak boleh mendengarkan musik gitu ya, atau Bapak bisa nafas dalam, ya. Nanti kalau Bapak terasa sakit, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melakukan tindakan sekarang, ya, paling lama sekitar setengah jam, ya. Oke, sesudah itu Bapak siap, jangan lupa jaga privasi, kemudian cahaya, ya, suhu, ya, kemudian berikan posisi nyaman pada pasien, ya. Bapak biar nggak pegal, sok posisinya seperti apa nih tangannya, ya. Kalau misal saya ganjel di bawahnya ya Pak ya, sama bantal, boleh ya, pokoknya yang nyaman, karena setengah jam nggak boleh gerak-gerak ini, ya. Oke, sesudah itu dekatkan alat, ya. Kita mulai ya Pak. Dekatkan alat, kemudian ini pasiennya lukanya bersih ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kotor, ya, dan nggak terlalu besar, sehingga nggak usah irigasi. Kalau irigasi boleh, ya. Jadi pembersihan luka biasa, ya. Ya, ini tadi udah kita siapkan kan ya. Oke, sebentar ya Pak ya, kita bersihkan dulu. Gunakan teknik membersihkan luka ya, dari luar ke dalam, ya. Kalau misal ini besar ya, jadi nggak cukup satu, harus berulang-ulang ya. Kemudian kita keringkan ya. Nah, kalau pembersihan ini berarti lukanya yang dibersihkan, ya. Lukanya yang di dalam karena dia nanti mau dirapatkan, harus bersih, ya. Nah, sesudah itu kita lakukan, udah kering, kita lakukan desinfektan, ya. Nah, desinfektan ini bukan lukanya, sekitarnya, ya. Oke, ya. Kemudian ini jangan di on kan ya, masukin ke situ. Kemudian kita akan melakukan anestesi ya. Oke.
Pak, saya anestesi dulu ya. Makanya ini ya, ganti ya. Nah, anestesinya di mana? Di sekitar, ya, di sekitar luka, ya, yang akan kita lakukan jahitan, ya. Tadi ini udah didesinfektan ya. Nih, anestesinya di kanan, kiri, atas, bawah, ya. Sudah dimasukin. Kalau misal panjang berarti harus 2 ya, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian sesudah dimasukin agak panjang, rutenya gimana kalau anestesi ini? SC ya, subkutan ya, bukan IC, dan jangan IV, sehingga ini aspirasi dulu yakin bahwa dia SC. Kemudian kita masukkan lidokainnya sambil jarumnya kita tarik ya, tarik sambil dimasukkan ya. Oke, kemudian yang satunya ya sama, kemudian atas. Kalau panjang ya, kalau panjang kayak gini ini harus atas bawah, atau kalau kalian mau ngambil dari sini yang atas, arahkan ke kanan ya, arahkan ke kanan, kemudian ditarik sambil dimasukin ya, sebelum keluar jarumnya ke kiri kan ya, ke kiri, sama tarik sambil masukin ya. Sesudah itu sama atasnya juga ya, masukin ya. Kemudian sebelum ini dimasukin ke kanan, ditarik jarumnya sambil dimasukkan cairan lidokainnya ya. Oke, nah sesudah itu kalau ada sisanya gimana, simpen dulu di sini boleh, di sini boleh, di sini ya, simpan dulu di tempat awal, jangan langsung dibuang ya. Sesudah itu kalian ganti steril ya, steril ya, sambil nunggu ini lidokainnya bereaksi ya. Jadi nggak boleh langsung di hapting ya, steril ya. Oke, Anda gunakan duk bolong. Ini steril duk bolongnya ya. Jadi mempermudah. Tadi kan kalau ke situ panjang ya, panjang, jauh ya. Nah, sesudah itu boleh dipindah sambil Anda memasukkan ini ya. Ini dijepit sama needle holder ya. Dijepitnya di mana? Di sepertiga akhir, bukan di ujungnya ya, sepertiga akhir. Lain bijusnya Ya. Kemudian Anda ambil benangnya. Ambil benangnya tergantung ya. Tergantung dari luka. Nah, kemudian Anda masukkan. Caranya ini pegang dulu nih. Ya. Ada yang pernah merajut? Ini dililitkan ya. Kalau benang jahit, kalau kita ngejahit, ini boleh dililitkan atau boleh hanya ditempelkan. Kemudian ini diseberangkan. Nah, ini dapat
Ini tuh ada satu jarum yang kayaknya ketutup yang keduanya nih. Nah, ya. Nih ya. Nah, ini mah karena praktikum ya. Jangan terlalu lama sebenarnya kalau udah di anestesi ya. 1-2 menit. Nah, ini ditempelkan ke sini. Ya. Benang ini ditempelkan biar mempermudah. Mau kalian ikat gini nggak masalah. Ya. Yang penting ditempelkan biar dia manteng. Kemudian dimasukkan. Ini teh ada yang nggak bisa sampai, ini kan ada 2 tingkat ya, plek-plek sampai di bawahnya ya. Oke, jadi nanti posisinya adalah seperti ini. Nih, kecil ya benangnya. Ya, posisinya nanti seperti ini. Apalagi yang silindris. Nih, ya. Gimana tuh nih? Ya, ada yang pendek satu sama yang panjang satu. Ya. Nah, kalau yang needle holdernya pendek, Anda bisa megangnya gini. Ya, atau kalaupun mau seperti ini. Lebih enak kayak gini ya. Ada yang bisa megangnya kayak gini untuk masukinnya, atau Anda megangnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian sesudah ini terpasang, kita tanyakan dulu ke pasiennya, sakit enggak? Kalau misal nggak sakit 1 atau 2 menit sesudah tadi ya, berarti sudah bereaksi. Oke, berarti saya mulai ya Pak ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita masukkan. Nah, ini fungsinya buat nahan, bisa buat ngambil kulit gini nih biar mudah nyubit ya. Nah, sampai ujung ini kan diklem ya, kan nggak bisa masuk kalau nggak dilepas ya. Lepas, kemudian ini buat nahan kulit ya, biar nggak ke bawah. Kalau nggak kan ini ke bawah nih kulit ya. Nah, begitu keluar, triknya biar ininya nggak copot. Ini yang lebih pendek ini biasanya suka copot ya. Iya. Nah, Anda begitu keluar ini, nih diklem, ya, sambil ditarik. Jangan ditarik semua, sisakan, ya. Sesudah itu, kemudian, nih. 1, 2, boleh 3, boleh 2. Kemudian ini masukin ke sini, ya. Bantu. Ya. 1 jahit. 1, 2, Ambil. sampai 2 atau 3 kali ya. Nah, ketika ini keikat nggak apa-apa, ya. Ini kan ada yang keikat nih. Nih, ya. 1, 2, ambil. Ini kemudian dibantu sama tangan ini ya. Udah 3 kali ya. Kalau udah 3 kali dan ini udah merapat, kemudian potong gunting.
Guntingnya sekitar setengah senti ya. Nih, ininya ya. Oke. Kemudian Jadi itu tuh semua. Sama lagi. oke. Yang kedua, ya jahitan kedua. Ini jangan terlalu mepet, jangan terlalu Yang terlalu jauh. jangan terlalu jauh. Kalau jauh nanti terbuka. Ya. Kalau terlalu mepet juga nggak baik ya Bu. nanti Bang, bisa kalau jadi ada infeksi. bekas ada, Bu? Iya. Jadi apa sih? Jadi si jaringannya tuh Nah, ini gelembung-gelembung gitu. nah itu mah bakat biasanya. Kalau misal ini mau ditarik sama tangan juga nggak apa-apa. Ini kita tadi pakai handscoon steril kan. Cuman kalau ditarik tangan nih gini nih. Ininya lepas, bisa lepas ya. Makanya Yang ditarik pakai. ditarik sambil dicapit gitu. Ya. Ya. Ini pegang sama Sip. ya. Sesudah itu sama 1 Dua. Ambil. Ya udah sih Pak.